Oke, kita akan lanjutkan kembali materi kita tentang hubungan antar sudut. Sekarang di layar sudah ada 3 gambar, yaitu gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Kita akan bahas bersama-sama, kamu coba juga ya di rumah. Kita bahas bersama-sama bagaimana cara menyelesaikan 3 persoalan yang ada pada 3 gambar ini. Sekarang kita akan lihat gambar yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada gambar. Di gambar ini diketahui besar. Ingat ya, kemarin huruf M itu dibaca besar. Ini lambang sudut, jadi besar sudut AOB adalah R derajat. R derajat itu angkanya adalah 55 derajat. Jadi mana yang R derajat? Ya sudut AOB. Di sini ada sudut AOB. Jadi ini R derajat. Kita kasih tanda di sini 55 derajat. Di sini 55. Nah, 55 derajat. R. Kemudian yang ditanya adalah tentukan besar sudut BOC. BOC ini pada gambar dilambangkan dengan S derajat. Kita lihat gimana cara menyelesaikannya. Ini yang AOB dan BOC itu adalah dua sudut yang saling bagaimana? Saling berpenyiku ya, saling berpenyiku dia. Ini saling berpenyiku sehingga jika dijumlahkan R derajat ini tambah S derajat hasilnya berapa? Iya, betul. R derajat ditambah S derajat hasilnya adalah 90 derajat. Diketahui R derajatnya adalah 55. Sedangkan ini S ya, ini S bukan angka 5 ini S. Ditambah S derajat sama dengan 90. Nah, berarti S derajatnya bagaimana? Ya 90 derajat kurang 55 derajat. Berapa S derajatnya? 45 atau 35? Ya, 35 derajat. Jadi kalau dijumlahin jadinya 90. Jadi S itu ternyata 35 derajat. Nah, ini untuk persoalan yang pertama. Sekarang kalau udah yang pertama, bisa paham ya? Semoga paham. Walaupun belajarnya dari rumah, tapi pemahamannya semoga sama dengan pemahaman kamu ketika belajar di sekolah. Sekarang kalau udah yang pertama, udah ya, kita lanjut ke yang kedua. Berdasarkan gambar, kita lihat lagi gambarnya nih. Berdasarkan gambar, jika T derajat sama dengan 74 derajat, maka U derajat itu berapa? Nah, kita lihat T derajat itu adalah besar dari sudut AOB. Sedangkan U derajat adalah besar dari sudut BOC. Nah, ini membentuk sudut apakah mereka? AOB dan BOC membentuk sudut lurus. Kalau tadi kita sudah belajar bahwa sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Makanya kita lihat bahwa kalau sudut T ditambah dengan U ini hasilnya adalah T derajat tambah U derajat sama dengan berapa? 180 derajat. Diketahui T 74, kita ganti 74 derajat tambah U derajat sama dengan 180 derajat. Berarti U nya gimana? Ya 180 derajat kurang 74 derajat. Berapa ini? 180 kurang 74, 106 ya, betul. Jadi U nya 106 derajat. Jadi U ini 106 ternyata. Ini 106, ini 74. Jadi kalau dijumlahin 74 tambah 106 itu ya 180
20. Jadi betul perhitungan kita. Untuk dua soal ini adalah dua soal yang sederhana. Jadi diusahakan bisa ya. Ini soal yang sederhana, sangat sederhana sekali. Nah, kalau yang ini soalnya agak kompleks. Lebih kompleks sedikit daripada yang di atas. Kita lihat bahwa ada banyak sekali sudut-sudut yang muncul karena ada 3 garis. Garis warna hitam, garis merah, garis biru. Saling bersilangan tiga-tiganya. Sehingga membentuk banyak sekali sudut. Nah, kita dilihat bahwa di sini perhatikan gambar di samping, kita udah perhatikan. Tentukanlah nilai X kali, hati-hati ya, X kali Y tambah Z. Jadi operasinya ada operasi perkalian dan ada operasi penjumlahan. Selain itu, kita harus tentukan dulu X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Kita lihat yang mana yang X ini dia. Ada X di sini, kemudian Y-nya di bawah, ada Z di sini. Nah, gimana caranya kita menentukan X, Y, dan Z? Pertama, kita cari yang paling gampang. Kita cari X-nya dulu. Nah, untuk menentukan X, kita lihat bahwa X ini, 2X ini, sudut yang ini, dengan sudut yang sebelah sini, itu saling bagaimana? Saling bertolak belakang. Jadi kalau saling bertolak belakang, pasti ya, kalau saling bertolak belakang itu pasti besar sudutnya sama. Jadi kalau sini 120 ya 2x-nya juga 120. Berarti kita ulangi belajar aljabar ya. 2x 120 derajat. X-nya saja berarti 120 per 2. Berapa? 60 derajat. Ketemulah X-nya ternyata 60 derajat. X sama dengan 60 derajat. Ketemu 1. Baru X-nya aja. Sekarang kita cari yang Y. Y ini ternyata 3Y, sudut yang ini, bertolak belakang dengan yang 52 derajat. Berarti 3Y itu sama dengan 52 derajat. Kita coba selesaikan. 3Y 52 derajat. Berarti Y-nya 52 derajat per 3. Berapa? 52 derajat per 3. Ini 1. Bisa nggak dibagi? Nggak bisa ya. 52 per 3 itu 17. 1 per 3 derajat. Ya gitu jadinya. Kalau 51 bagi 3 17. Kalau 52 ya sisa 1 per 3. Atau 52 per 3 juga nggak masalah. Ya, kita tulis aja. Y-nya 52 per 3 derajat. Nah, nggak apa-apa, gitu aja, selesai, nggak perlu takut dan nggak perlu merasa ragu karena kita sudah pernah belajar bilangan pecahan. Oke, nah untuk yang terakhir nih, yang ini juga ternyata dua sudut yang saling bertolak belakang. 5Z tambah 3 itu bertolak belakang dengan 68 derajat. Artinya 5Z tambah 3 itu sama dengan 68 derajat. Kita bisa tulis di mana ya? Di sini aja ya. 5Z tambah 3 derajat sama dengan 68 derajat. Yang punya Z kita tinggal di sini, yang nggak punya Z kita pindahin. Berarti 5Z-nya sama dengan 68 derajat kurang 3 derajat. Berarti 5Z-nya berapa? 65. Berarti kalau 5Z-nya 65, Z-nya berapa? 65 bagi 5 ya. Z-nya saja 65 bagi 5. Berarti kalau Z-nya 65 derajat bagi 5 ya. Berarti artinya hasilnya berapa ini? 13
derajat. Nah, kita udah ketemu. X-nya 60, Y-nya 52/3, Z-nya 13 derajat. 13 derajat ini, jangan salah. Kita ganti ya, biar nggak salah. 13 derajat. 13 derajat ini, biar nggak salah paham. 13 derajat. Oke. Nah, kalau udah tahu, maka nanti ini bisa kita selesaikan. Kita bakal selesaikan ini X dikali Y ditambah Z. Nah, hapus aja ini ya. Hafal kan ya berapa X-nya, berapa Y, berapa Z. Nah, kita tulis yang baru. X-/nya tadi 60, berarti 60 derajat. Dikali Y-nya 52/3. 52 derajat per 3. Ditambah Z-nya. Z-nya tadi 13 derajat. Nah, kali dengan tambah, kita selesaikan yang mana dulu? Yang kali dulu ya. Nah, kalau misalkan kita punya perkalian, kemudian ada yang bisa kita sederhanakan dulu, ya sederhanakan. Ini kita bagi 3 hasilnya 1, bagi 3 hasilnya 20. Berarti ini 20 kali 52. Hasilnya berapa? 20 kali 52. 1040 derajat. Ya, 50 kali 2 aja udah 100. Kalau 50 kali 20 ya pasti 1000. Di 2 kali 20 40, berarti 1040 tambah 13 derajat. Hasil akhirnya berapa? 1053 derajat. Kita nggak usah mikirin, oh banyak sekali itu gimana bentuknya, nggak usah kita pikirin. Yang penting kita bisa memanfaatkan hubungan antar sudut untuk menyelesaikan apa yang diminta sama si pembuat soal. Ternyata X-nya berapa, Y-nya sama Z-nya bisa kita selesaikan dengan menggunakan hubungan sudut yang saling bagaimana? Saling bertolak belakang. Jadi pengetahuan yang sudah kita dapatkan sebelumnya bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba untuk menyelesaikan kuis-kuis yang berhubungan dengan hubungan antar sudut. Nah, setelah kita selesaikan kuis, kita nanti akan masuk ke materi yang ini. Jadi, selesaikan kuis dulu, setelah itu kita akan masuk ke materi ini, adalah materi terakhir untuk materi garis dan sudut. Jadi, setelah ini, dan sudah ada kuisnya juga, kita akan selesai materi garis dan sudut, dan jangan lupa, kalau sudah selesai materinya, berarti kita akan mengikuti atau kalian akan melaksanakan penilaian harian yang ketiga.